Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Mendengar, yes, Tiberias. Mari satu suara pagi hari ini, angkat kedua tanganmu. Jadikan aku Tuhan, amin. Rumah doamu agar semua suku bangsa, kami datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, juga Ibu Gembala, Pemerintah dan Edi Pariaji, untuk boleh memimpin setiap kami dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Sama-sama Tiberias. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita berdoa. Hari melakukan perintahmu, Engkau yang kirim malaikat menjemput hamba ke surga. Di besar disambut Rasul Petrus, amat tersungkur di tanah. Engkau berkata, Parsilat, kau belum saja mati, namamu istimewa surga. Kamu kembali membangun gereja yang besar, yang kuasa hati antara kamu ini. Gereja yang Allahmu tidak bisa mengalahkan. Dan kamu nyerukan untuk ke surga, orang harus suci pikirannya, berkatanya, dan segala berbuatnya. Perintahmu nyerukan pada jemaat harus hidup yang kudus untuk bisa ke surga. Maka saya juga online ke rumah-rumah, biar setiap rumah tangga mengikuti ajaran Tuhan, mengantarkan mereka warga surga, agar menjadi warga surga, masuk kerajaan surga. Dan waktu di bumi, agar mereka bebas dari kutuk sakit dan penderitaan. Kami doa, ya mereka yang hadir hari ini, mereka termeterai sebagai warga surga. Demikian juga setiap rumah tangga yang orang dengan asal ini, menteraikan mereka catat sebagai warga surga, agar mereka menjadi warga surga, agar diprogramkan masuk kerajaan surga. Dan waktu dimui, kami tolak segala kutuk sakit, kutuk penderitaan, agar mereka tidak sakit, tidak kena virus corona, tidak kanker, tidak tumor, tidak terkawal di meja operasi. Kami doa mereka diberkati, jadi warga surga. Kami doa agar mereka diprogramkan, agar mereka sepanjang masa akan masuk kerajaan surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah saya pernah minta penjelasan kepada Tuhan Yesus, sudah 30 tahun lebih melayani. Tuhan mengatakan apa? Katakan, datang pada saya dengan maksud tahu dulu. Lihat pasti yang kerjakan, maksudnya bermaksud tahu dulu. Darah semua. Lihat ini, ku kerja untuk kamu. Jadi Tuhan nebus kita itu bukan untuk saya saja, tapi itu untuk umat manusia. Dengan dimahkota dulu, Anda menjadi anak kerajaan surga. Suatu di saat doa lagi, Tuhan apa belum jelas, apa boleh pensul, apa tanya lagi, yang jelas, gak boleh tanya lagi. Maka saya tanya lagi, Tuhan, apa tanya lagi, tidak berani tanya lagi, sekali lagi Tuhan. Maka Tuhan penglihatan, Tuhan disalibkan, diturunkan salib, dimakamkan. Artinya apa? Punya hati saya sampai mati melani. Bahkan suatu hari itu saya itu punya gereja Singapura maju. Lalu saya datang penuh sesak,
Kan ada orang yang kaya raya tobat bantu depreso, orang yang buka pintu saja ya orang-orang tobat agama karena ibu orang merasa dekat makan dia yang buka pintu saja saksi 1.200 orang Padang yang tobat ini akhirnya ditipu orang orang pendeta di besok minta dia urus ya mungkin tahu ada orang kaya tobat minta dia urus sastrakan akhirnya saya ditipu dia izinnya pakai nama dia ada yang urus saya kan nama dia tapi kan yang punya orang tahu saya yang punya tapi perpanjang dia namanya katanya saya utang banyak nggak boleh datang. Jadi saya ini wanita nggak minta tapi banyak orang finans saya katanya saya utang nggak boleh datang ke Singapura. Itu namanya bucing istilah orang saya saya tidak pernah minta uang saya sama ibu pernah ketemu orang kaya raya kamarnya penuh uang baru suruh ngambil saya nggak mau yang terpaksa ngambil kan dipaksa. Tapi ya saya tidak pernah, saya waktu lari gereja, saya doa Tuhan, Mbak Haram minta, Mbak tidak bisa kolektor. Tuhan perintahkan apa? Untuk semua gereja berkembang, jadi kalau kolektor gereja untuk berkembang, saya tidak sehingga boleh minta, atau minta perpuluhan dan sebagainya, saya larang. Saya percaya selalu, Tuhan melayani Tuhan. Namanya pakai Tuhan, Tuhan akan atur sangat indah. Maka saya suatu tadi juga nggak bertanya tapi merasa saya di Singapura gerejanya maju. Saya pikir saya melayani di Singapura saja karena makanan enak, ya makanan sangat cocok dengan makanan suasana damai. Untuk alasan saya melayani Singapura, maka saya pikir saya yang Singapura bicara ke gereja Singapura. Tidak tahu karena gereja ditipu pakai nama orang. Akhirnya saya dengar saya bilang utang banyak. Jadi ada saja ada orang yang fitnah Anda. Jadi kalau Anda dengar saya utang banyak nggak betul susah. Dikasih aja nggak musuh. Maka orang ini kan ada orang tobat ibu orang maka kaya raya kaya raya karena ya mungkin ya apa kehendak Tuhan saya nggak bisa masuk Singapura Tuhan kata meninggalkan utang. Jadi kalau saya sama kalau Anda dengar saya utang itu banyak orang fitnah saya ada lagi pendeta lain yang sudah keluar karena saya utang SOSM grup akawan SOSM dia minta sumbangan untuk bayar utang bapak pada saya jadi Anda harus tahu saya pernah di finans yang nggak berutang-utang saya nggak utang-utang dikasih aja haram saya dikasih uang haram saya bilang pada Tuhan maka Tuhan saya orang jujur di Jakarta dikatakan saya utang sama akuan 100 M. Maka orang itu minta sumbangan untuk bayar utang saya sendiri. Maaf kalau Anda dengar saya utang itu enggak betul. Orang itu ya mudah-mudahan dia pasti suatu hari Tuhan ceritakan karena minat pendeta. Saya kan pendeta di persatuan. Kalau enggak diancam ke neraka kalau saya enggak pernah dibawa malaikat ke neraka. Bila Yesus bilang ikut Yesus di neraka saya terpaksa pendetakan apa kalau enggak jadi gembala enggak jembita saya masuk neraka sehingga saya gembala yang di persatuan apa saya dulu baca kitab saya nggak mau pelayanan jadi saya di persatuan kenapa karena saya ya tidak tahu arti pelayanan sekali lagi saya cuma merenungkan ke orang finans saya dikasih aja nggak mau
Ya, Anda paham. Kalau anak saya dengar orang sahutang banyak sekali tidak betul, sangat berhutang-hutang. Gereja sekarang nggak ada hutang-hutang, so. Dulu memang pernah KPR gedung, tapi sekarang tidak ada gereja tidak ada hutang-hutang. So. Maka kalau orang nuduh hutang-hutang atau hutang-hutang itu sama dengan dusta tangan setan, anak iblis. Maka sekali lagi kalau anda dengar saat di final orang hutang-hutang nggak betul, dikasih saya nggak mau, saya nggak pernah mau dipilih. Jadi saya dipilih Tuhan karena terpaksa, so. Saya nggak mau ke neraka karena saya sejak kecil saya bersama ibu berdoa, Tuhan kami tidak mau ke neraka, Tuhan yang ke surga, Allah yang punya kerajaan surga. Saya doa bersama ibu doa. Akhirnya ibu datangi Tuhan Yesus, aku Yesus Kristus, Tuhan Allahmu yang punya surga. Demikian juga datang pada saya, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Jadi akhirnya saya waktu Tuhan jumpai saya, akhirnya saya diundang surga semua. Udah nyatakan aku yang punya surga Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan nyatakan dulu, baru saya undang surga. Saya udah tahu karena waktu datang rumah saya tahu Yesus, maka waktu undang surga, saya tahu itu Tuhan Yesus. Maka punya, sekali lagi saya punya perintah Tuhan, maaf kalau saya nyinggung Anda, perintahkan Anda semua suci, Anda tidak boleh dusta, nggak boleh nipu. Tuhan katakan nggak boleh zina, nggak boleh cabul. Karena kalau Anda melanggar itu, Anda nggak bisa surga. Jadi baru jalan pintas ajaran yang bagaimana surga semua. Maka di sini dibaca kita di Yohanes 25:27. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan ajar pertama, Anda jangan dunawi untuk ke surga, nggak boleh dunawi. Maksudnya terlalu dunawi, karena ada saja orang terlalu dunawi. Yang kedua, Anda cari tanda-tanda, cari mujizat-mujizat. Jadi Tuhan mengatakan apa? Cari tanda-tanda. Yang dimaksud tanda-tanda, cari mujizat. Yang ketiga baru apa? Cari makanan yang kekal, yaitu perjalanan Kristus. Jadi kita nggak berdunawi. Saya nggak dunawikan dipilih Tuhan. Saya kasih uang nggak mau, saya serba haram. Maka Tuhan pilih saya. Pasti aku cari kamu seorang jujur. Baru kemudian mengatakan, saya seorang martir Yohanes nggak tanggung-tanggung. Ketika Yesus, kamu orang bijaksana. Jadi pertama Tuhan akan memilih orang nggak dunawi ke gereja, orang cari uang. Jangan kadang-kadang orang banyak orang cari uang. Ada ya, kalau cari uang jangan gereja, cari uang ya kerja duniawi itu. Kalau kita kerja itu untuk kerja, Tuhan katakan kalau kita kerja itu untuk sebuah gereja maju, saya untuk gereja maju. Jadi ya kita cukup maju, kita punya gedung banyak. Maka itulah Tuhan berkati, yaitu cukup maju karena sangat dunawi. Saya pun dia notaris saya, kalau gembala itu kelasnya seperti manajer itu, kasih kayak manajer, nggak boleh sampai berkuasa di gereja ngambil uang itu dosa. Maka saya tulis di akta sekarang, kalau gembala itu ya kasihnya
tingkat manajer, saudara, maaf, saya punya peraturan begitu. Sekali lagi, nggak duniawi Tuhan nggak bakal demikian supaya nggak duniawi kita baca di sini. Matius 19:16-21. Matius 19 ayat 16 sampai 21. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Orang itu berkata kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Jadi orang lain itu Tuhan mengatakan apa? Orang kaya jual segala milikmu untuk korban. Jadi orang lain ini bercari uang, maka orang kaya yang lain Tuhan berkata apa? Yang penting pertama yaitu tahu peraturan gereja, peraturan Tuhan, hukum Tuhan. Misalkan Tuhan katakan kamu jangan bunuh, termasuk jangan fitnah, nipu. Yang kedua yang keras yaitu jangan zina. Alkitab terakhir orang nggak masuk juga itu orang yang free sex. Kalau Anda baca di Wahyu penutup Wahyu 22, orang free sex nggak bisa ke surga. Kemudian apa? Yang pertama tukang sihir, lalu free sex, kemudian orang sundal. Maka Tuhan mengatakan di kepada orang kaya, mau ikut Tuhan, kamu yaitu jangan berdosa, jangan salah. Dia bilang enggak dosa, tapi Tuhan mengatakan jual milikmu. Jadi orang yang kaya yang lari harus jual segala miliknya. Artinya apa? Korban harta dan nyawa. Masalah siapa orang mau korban harta nyawa itu? Siapa? Jadi masalah sulit orang mau korban harta nyawa. Tuhan sering garis bawahi orang yang korban harta nyawa. Orang martir pun korban harta nyawa. Kalau sama nggak bisa korban, saya nggak dipilih Tuhan. Kenapa? Seorang yang martir Yohanes, Tuhan martir. Waktu saya lihat neraka sekali, saya lihat di neraka. Di neraka orang tidak tobat, ya dia minta ampun. Maka saya berani doa, Tuhan hamba ke neraka, hamba tidak mau ke surga. Angkat mereka kesempatan hamba yang ke neraka. Maka saya pernah khotbah, zaman akhir kalau Tuhan datang, ada yang tertinggal, saya temani. Saya bilang, saya temani, saya temani yang saya tertinggal. Saya pernah minta begitu. Maka saya mulai mau korban untuk orang miskin. Hidup saya tuh, cita-citanya satu tuh, ingin tolong orang miskin, pengemis, anak-anak haram dan sebagainya. Jadi orang gak duniawi sebagai Tuhan ini, orang yang kaya yang lain, tapi dia duniawi, maka dia nggak bisa ikut Tuhan, makanya dia pergi. Maka Tuhan katakan, kalau orang nggak tahu, ya orang ada orang kaya nipu. Saya punya kenalan kaya raya, tapi dia nipu, nggak jujur. Kaya raya tapi nggak jujur. Ya bagian berkati Tuhan. Ada orang kaya raya atau nggak jujur, masih nipu dan sebagainya. Tapi juga ingin melayani. Dia orang lain itu hatinya penuh kasih dulu, tapi dia juga tuntut jujur dalam pekerjaannya, usahanya harus jujur. Maka orang harus cari yang mujad. Yang kedua, orang yang cari yang mujad diberi kerajaan surga. Maka pesta surga kita baca di sini orang jujur di Matius 8
5:13. Ini gambaran bagaimana orang cari mujizat, percaya mujizat, maka hadiahnya apa? Pesta di surga. Matius 8 ayat 5-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman yang sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus dulu belum wafat, waktu di Israel belum disalibkan, maka istilah di kerajaan surga, pesta di surga bersama Abraham, Ishak, Yakub. Jadi ada yang gambar orang cari mujizat, orang percaya mujizat punya hadiah ke surga. Kalau Anda perhatikan, orang yang percaya mujizat, imannya mujizat, hadiahnya apa? Tuhan mengatakan apa? Mengatakan kamu nanti pesta surga, makan minum bersama Abraham, Ishak, Yakub. Jadi kalau orang meritik mujizat itu pada enggak ada mujizat itu, karena renung hati itu. Orang yang percaya mujizat nanti pesta surga bersama Abraham, Ishak, Yakub. Tapi jangan baru nanti pestanya yang undang pesta Tuhan Yesus. Jadi berarti orang enggak percaya mujizat dikatakan apa? Sedang anak kerajaan itu dilempar kegelapan, ada kertak. Jadi Anda renungkan, Tuhan nyebut orang yang tidak bisa mujizat di tempat yang gelap, ada kertak. Anda renungkan yang bisa mujizat orang namanya Kornelius, orang Romawi. Hadiahnya apa? Karena percaya Yesus katakan sepatah saja, hambaku sembuh. Maka artinya punya iman gede. Saya kenapa diberi Tuhan, karena saya punya iman ke surga. Kenapa Tuhan pilih saya? Karena saya orang yang punya iman. Sejak kecil, umur 50 tahun saya di surga, iman saya. 50 tahun sudah tinggal di surga, iman saya. Otomatis janji, orang mau iman gede, harus berbuat yang baik. Jadi orang yang tidak bisa mujizat, dikatakan dilempar ke dalam kegelapan. Kata Anda renung tadi, bahwa ditutup bersama mujizat. Maka Tuhan katakan, kamu cari tanda-tanda, cari mujizat, agar Anda, hadiah Anda, pesta di surga. Maka Tuhan sangat keras, sedang anak kerajaan surga enggak percaya mujizat, ditaruh di kegelapan. Dengar kertak, betapa ngerikan ada kertak di kegelapan. Orang enggak percaya mujizat, maka Anda renungkan tadi, punya iman mujizat itu mampu imannya gede. Yang punya iman juga Tuhan yang punya kerajaan surga. Maka kita beri satu lagi, yaitu carilah hidup kekal. Jadi yang kita baca sedang di Yohanes 6 ayat 85.
Yohanes 6 ayat 48 sampai 55. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikian firman Tuhan. Yohanes adalah murid yang paling dekat Tuhan tuh. Yang ayat tadi tuh di Injil enggak ada tuh. Ayat yang mengatakan terima tubuhku darahku kekal di surga, itu yang terus Yohanes. Di Injil enggak ada tuh. Maka saya punya iman, maka Tuhan saya kembalikan ayat ini. Bahkan saya ada berkali-kali lagi tuh murid yang bersuara Yohanes. Roh martir yang mati untuk Tuhan dibakar gak mati, Tuhan gak mati. Saya pun roh martir yang mau ke neraka, maka saya punya berikan martir Yohanes. Kenapa? Saya mau ke neraka untuk jemaat saya, maka saya diberi Tuhan kembali menyangkut. Jadi Alkitab yang menyangkut tekankan ada cuma Injil Yohanes, Injil lain nggak ada. Yohanes berkali-kali ditata langsung, ditata ada mulai ke kerubium, belajar untuk megang ada menyangkut. Jadi di kitab Wahyu disebutkan ada mulai kerubium yang pegang menyangkut, karena untuk menghadap Tuhan, tunduk pada Tuhan. Jadi untuk menghadap Tuhan perlu 1000 anggur, puluhan ribu penyasong di mereka yang megang di Wahyu pasal 6. Kemudian apa? Juga di Mika ada juga untuk menyembah Tuhan perlu anggur. Jadi perintah Tuhan, saya punya perintah kembali saya punya anggur. Istilah Tuhan kuasa besar tiada dengan minyak itu. Bangkitkan bayi mati dari 25 lebih. Bangkit orang mati, orang buta pun pernah. Pak Mulia itu buta secara lahir. Kot bahasa ketika itu ada di Jogja, di gereja Pak Isa Sugianto, gedungnya besar. Maka ada seorang buta naik Pak Mulyati, naik panggung. Ternyata apa? Saya ngelihat ketongat saya ngeper ketika belum punya iman. Pak Mulyati nanti saya udah yang lama, tapi dia berhasil pegang saya. Pak, ternyata Pak saya ingin melihat. Ya, terpaksa saya 2 kali di depan ribuan orang. Ya, bersyukur saya bisa buka. Kamu lihat orang kaya, orang punya restoran, orang keluarga punya restoran gede, restoran internasional di Jogja. Untuk para turis saya pernah diundang makan di restorannya. Jadi sekali lagi bahwa kadang-kadang Tuhan perhatikan bahwa untuk dibuktikan diberi Tuhan bagi orang mati, bukan orang buta, saudara bagi orang mati, serta bukan orang buta, maka orang diberi Tuhan punya ciri. Kita mengatakan bagi orang mati, bukan orang buta, maka saudara buktikan bagi Tuhan. Orang beritahu bahwa saat diberi Tuhan ada buktinya, ada kuasa, karena perintah Tuhan untuk mengembalikan, membuktikan firman Tuhan penuh kuasa. Nanti sebelum perjalanan saya sampaikan nanti bahwa Yang Kudus sedang saya serahkan pada. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara, firman Tuhan yang luar biasa. Ada beberapa hal penting yang bisa kita dapat
dari khotbah gembala sidang kita tadi. Yang pertama, betapa pentingnya kesetiaan, bahwa tadi Pak Parezi mulai dengan sesungguhnya dia ingin pensiun, artinya ya karena maksudnya saudara sudah lama melayani 30-40 tahun, maka ingin pensiun, tapi ternyata Tuhan tunjukkan yaitu mahkota duri, dia bermahkota duri lalu salib Kristus. Artinya apa? Sampai akhir, sampai yaitu Tuhan datang, kita semua harus setia melayani Tuhan, katakan amin. Lalu juga tadi Pak Parezi mengajar tentang yaitu ada orang yang ingin ke surga, dia sudah melakukan yaitu hormat kepada orang tua, lalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan bilang apa? Jualah segala milikmu. Artinya apa saudara? Jangan duniawi. Agar saudara siap ke surga, mari jangan duniawi. Kalau saudara senantiasa sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan, kapanpun Tuhan datang, saudara pasti dijemput, katakan amin. Lalu yang ketiga tadi Pak Parezi menekankan tentang pentingnya percaya mujizat. Seperti seorang perwira yang bawahannya, prajuritnya divonis hampir mati. Lalu dia berkata, ucapkan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh. Artinya apa? Perwira ini percaya perkataan Tuhan. Perwira ini percaya firman Tuhan penuh kuasa. Dan sungguh-sungguh mujizat terjadi. Hasilnya apa? Tuhan berkata bahwa akan datang orang dari timur dan barat, duduk semeja perjamuan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi anak-anak perjanjian, maksudnya orang-orang yang gak percaya Yesus, walaupun dia orang pilihan, maksudnya tanah perjanjian, kalau dia tidak percaya mujizat, bisa tidak selamat. Hari ini mujizat menuntun kita kepada keselamatan, katakan amin. Saya doa siapapun saudara pasti mengalami mujizat. Dan yang terakhir tadi Pak Parezi menekankan pentingnya perjamuan kudus dan juga minyak urapan agar kita dimeteraikan mempelai Kristus siap ke sorga. Maka kita buka Alkitab kita bersama di dalam 1 Tawarik 17 ayat 23 sampai 27. Saya akan baca 23, 24, nanti 25 sampai 27 kita akan baca bersama-sama. Demikian. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. 24. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. 25 sampai 27, sama-sama 2-3 ya. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. 26. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. 27. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Tema kita pagi ini, membangun keluarga yang kuat. Apa temanya saudaraku? Membangun keluarga yang kuat. Saudara, ayat yang kita baca ini adalah doa syukur Daud. Jadi kalau saudara lihat di Alkitab, itu ada judul perikop. Nah, ayat yang kita baca tadi, judul perikopnya adalah doa syukur Daud. Artinya apa? Daud sedang bersyukur. Maka hari ini siapapun saudara, jangan berhenti bersyukur. Apapun keadaanmu, selalu mengucap syukur. Katakan amin. Mari kita selalu bersyukur. Bersyukur atas anugerah Tuhan. Bersyukur atas kemurahan Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tidak peduli sesulit apa hidupmu hari ini. Tidak peduli seberat apapun hidupmu hari ini. Tetaplah bersyukur. Katakan amin. Bersyukur untuk Tuhan. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk gereja. Banyak orang lupa bersyukur saudara. Itu sebabnya di gereja Tiberias banyak orang-orang yang bersyukur.
hidupnya diberkati Tuhan. Amin. Saya pelajari orang yang bersyukur yang pertama, hidupnya kuat. Siapapun saudara, mungkin hari ini saudara sedang lemah, saudara sedang kecewa, saudara sedang tidak berdaya. Mari bersyukur. Waktu saudara bersyukur, seburuk apapun keadaanmu, sesulit apapun situasimu, engkau tetap kuat. Engkau bisa melewati semuanya bersama Tuhan. Katakan amin. Yang kedua saya pelajari, orang yang bersyukur akan melihat perkara-perkara yang besar di dalam hidupnya. Hari ini siapapun saudara, waktu saudara bersyukur, saudara akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup saudara. Waktu Yesus memberi makan 5.000 laki-laki saudara, Yesus angkat itu 5 roti 2 ikan. Yesus mengucap syukur dan mengucap berkat. Hasilnya apa? 5.000 laki-laki makan dan lebih 12 bakul. Artinya apa? Kalau saudara terus bersyukur, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur atas gereja yang saudara bisa bertumbuh, maka percaya berkat-berkatmu Tuhan tambahkan. Katakan amin. Berkat-berkatmu Tuhan terus berkati bagi kita semua. Amin. Dan yang ketiga, orang yang bersyukur adalah orang yang pasti Tuhan tolong. Siapapun saudara yang selalu bersyukur, Tuhan pasti tolong saudara. Katakan amin. Ada banyak orang lupa bersyukur. Akibatnya apa saudara? Hidupnya semakin sulit. Keluhan kita, sungut-sungut kita, amarah kita tidak akan pernah merubah keadaan. Tetapi ucapan syukur kita membuat kita mengetuk pintu hati Tuhan. Dan hati Tuhan terbuka bagi kita semua sehingga kita menerima berkat-berkatnya. Katakan amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Waktu saudara bersyukur, sesungguhnya saudara sedang mengetuk pintu hati Tuhan. Dan ucapan syukurmu akan mengundang kemurahan Tuhan. Amin. Maka siapapun saudara, mari bersyukur. Jadi saudara, ayat yang kita baca tadi adalah doa syukur Daud. Salah satunya Daud berdoa untuk keluarganya. Apa isi doa Daud? Sekali lagi kita baca ayat 27 tadi. 1 Tawarik 17 ayat 27. Sama-sama 2-3 ya. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Supaya apa? Stop. Supaya apa? Supaya apa? Tetap ada. Saudara perhatikan. Daud tidak berdoa supaya keluarganya kaya. Daud tidak berdoa supaya keluarganya tambah proyek. Daud tidak berdoa supaya keluarganya tambah properti, tambah rumah, tambah mobil. Tapi Daud berdoa untuk keluarganya supaya keluarganya apa? Tetap ada. Hari ini doa saya, keluargamu, keluargaku tetap ada. Katakan amin. Penting sekali kita berdoa untuk keluarga. Siapapun saudara, doakan keluargamu. Kebahagiaan kita saudara, salah satu penentunya adalah keluarga. Itu sebabnya jangan abaikan keluargamu. Jangan abaikan istrimu. Jangan abaikan suamimu. Jangan abaikan anak-anakmu. Jangan abaikan keluargamu. Kebahagiaan kita salah satu yang menentukan adalah keluarga kita. Itu sebabnya apapun keadaan rumah tanggamu, apapun keadaan keluargamu, tetaplah berdoa. Katakan amin. Saudara, Daud berdoa supaya keluarganya tetap ada. Ayat 24 tadi dikatakan supaya keluarganya kokoh. Apa yang dimaksud kokoh? Kuat. Artinya apa saudara? Ada keluarga-keluarga yang rapuh. Ada keluarga-keluarga yang goncang. Doakan supaya keluargamu tetap kokoh. Keluargamu tetap kuat. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal. Bagaimana kita membangun keluarga yang kuat. Yang pertama, kita belajar dari Nuh, Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu apa? Hidup bergaul dengan Allah. Ayat 18. Tetapi apa? Dengan engkau,
aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk kemana? Ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kejadian 7 ayat 1. Sama-sama 2, 3 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Apa firman Tuhan? Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan sesi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang. Sama-sama bersama saya katakan, aku doa, aku bersama seisi keluargaku, aku bersama seisi rumahku akan masuk kerajaan sorga. Amin. Saudara, ayat ini cerita tentang keluarga Nuh. Tuhan sedang menyesal. Menyesal sama siapa? Menyesal sama manusia. Kenapa Tuhan menyesal sama manusia? Karena manusia berbuat jahat. Manusia amoral. Manusia berlaku begitu jahat sekali. Dunia hari ini saudara hidup dalam kejahatan. Dunia hari ini hidup dalam kegelapan. Maka Tuhan ingin memusnahkan manusia. Tapi ternyata dari semua penduduk manusia waktu itu, ada satu keluarga yang tidak dimusnahkan. Ada satu keluarga yang tidak binasa. Ada satu keluarga yang selamat. Keluarga siapa? Keluarga Nuh. Pertanyaannya, kenapa cuma keluarga Nuh yang selamat? Tadi jelas ayat 9, Nuh adalah orang yang benar. Nuh bergaul dengan siapa? Dengan Allah. Jadi di tengah hidup yang jahat, di tengah tetangga-tetangga yang jahat, di tengah lingkungan yang jahat, Nuh, istrinya, anak-anaknya, menantunya hidup benar. Nuh dan keluarganya tidak ikut-ikutan berbuat jahat. Nuh tetap komitmen hidup benar. Maka yang pertama, bagaimana agar kita membangun keluarga yang kuat? Yang pertama, mari, keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun di atas kebenaran. Mari bangun keluargamu di atas kebenaran. Apa maksudnya keluarga yang dibangun di atas kebenaran? Lakukan yang benar, lakukan yang benar. Amin. Kebenaran yang saudara lakukan akan mendatangkan damai sejahtera. Kebenaran yang saudara lakukan akan mendatangkan ketenangan. Nanti saudara baca di Alkitab Yesaya 32 ayat 17, firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ muncul damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ muncul ketentraman. Kalau saudara mau tenang, saudara mau damai hidup ini, lakukanlah yang benar. Sepanjang saudara lakukan yang benar, percaya rumah tanggamu kuat, rumah tanggamu kokoh, rumah tanggamu berdiri di atas kebenaran, berdiri atas mujizat, berdiri di atas kemenangan Tuhan. Keluargamu akan masuk kerajaan surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tetaplah lakukan yang benar di tengah dunia yang tidak hidup dalam kebenaran. Saudara, tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain Tuhan. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain kita mencari dan melakukan kebenaran. Siapapun saudara yang cari Tuhan, lakukan yang benar. Percaya, hidupmu penuh dengan mujizat, keajaiban Tuhan. Tuhan pasti selalu tolong saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana kita membangun keluarga yang kuat. Kita buka bersama dalam Lukas 1. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan baca ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nanti 11 sampai 13 kita baca bersama. Demikian. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. 8. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. 9.
Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. 11-13, sama-sama 2-3 ya. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. 12. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, 13. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia siapa? Yohanes. Saudara, yang kedua, bagaimana kita membangun keluarga yang kuat. Belajar dari satu keluarga yang bernama Zakaria dan Elisabet. Zakaria ini seorang imam. Imam itu tugasnya saudara mempersembahkan korban. Dia membawa darah anak domba di bait suci, di ruangan maha suci. Lalu korban itu saudara dituang dengan minyak. Kalau api Tuhan turun, artinya korban itu diterima, diaksep. Itu sebabnya saudara di gereja Tiberias selalu ada perjamuan, selalu ada minyak urapan sebagai sarana agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai sarana agar kita menerima keselamatan janji-janji Tuhan. Sebagai sarana agar hidup kita berkemenangan. Katakan amin. Tapi ternyata imam ini, Zakaria ini dan istrinya sudah berumah tangga, tapi lama tidak punya keturunan. Saudaraku, sesungguhnya bisa saja Zakaria tinggalkan Elisabet, tapi tidak. Zakaria setia kepada istrinya Elisabet. Dan Zakaria pun tekun setia melayani Tuhan. Saudara, biasanya ketika orang mengalami hal yang buruk, mengalami hal yang tidak diinginkan, mengalami hal yang tidak diharapkan, reaksinya adalah buruk. Kok saya udah melayani gini ya? Kok saya udah rajin ke gereja gini ya? Kok saya udah rajin ibadah, kok hidup saya gini ya? Apa bedanya sama orang yang gak layani? Maka reaksi orang ketika menghadapi situasi yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, reaksinya negatif. Kalau gini mah saya hidup gak bener aja deh. Kalau gini mah saya gak melayani aja deh, kira-kira gitu saudara. Tapi tidak dengan Zakaria. Walaupun yang dialami buruk, walaupun yang dialami tidak mengenakan, Zakaria bersama Elisabet setia melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, setia kepada istrinya, setia kepada suaminya. Maka yang kedua, bagaimana kita membangun keluarga yang kuat? Yang kedua, keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun dengan kesetiaan. Hari ini mari kita setia. Jadilah suami yang setia. Jadilah istri yang setia. Mari kita setia mengiring Tuhan. Kesetiaanmu tidak akan pernah sia-sia. Kesetiaanmu Tuhan perhitungkan. Katakan amin. Kesetiaanmu akan menuntun saudara kepada perkara-perkara yang ajaib. Suami-suami setia, istri-istri setia. Kalau suami tidak setia, Pak Parji ajar, ada dua orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Kalau seorang istri tidak setia, yang satu diangkat, yang satu bisa ditinggalkan. Saya doa kita orang-orang yang setia, kita tidak tertinggal. Kita semua bersama istri, bersama suami, bersama keluarga akan terbang ke awan-awan. Katakan amin. Maka mari, sehebat apapun seorang suami, sehebat apapun seorang istri, dimulai dari keluarganya. Kesetiaanmu kepada keluarga, kesetiaanmu kepada suami, kesetiaanmu kepada istri akan membuat engkau pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang tangguh. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita membangun keluarga yang kuat? Kita baca Yesaya 48, 17 sampai 19. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu,
yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus. Ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Sama-sama bersama saya katakan, nama aku dan keluargaku tidak akan dihapus, tidak akan dilenyapkan. Namaku dan nama keluargaku tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan, sekiranya kita memperhatikan, menuruti perintah-perintahnya, maka damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kita seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Artinya apa? Yang ketiga, yang terakhir, keluarga yang kuat adalah keluarga yang menuruti firman-Nya. Hari ini firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Pegang terus firman Tuhan. Lakukan terus firman Tuhan. Percaya terus firman Tuhan. Firman itu akan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Firman itu akan menuntun kita kepada mujizat dan keselamatannya. Doa saya, kita semua orang-orang yang tidak lupa bersyukur. Doa saya, kita adalah keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang tangguh, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Lebih lagi katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun.
bahkan yang terdekat sekalipun Tuhan Yesus, siang hari kami katakan haleluya. Oh, Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Yang percaya berikanlah tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pemberitaan firman Tuhan yang pasti menguatkan setiap kami, mengubahkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari sama-sama katakan, berikanlah tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Silakan kembali duduk saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Bersama-sama di siang hari ini, mari bersama-sama kita akan menyaksikan pembangunan gereja Tiberias. Berikut adalah video highlight liputannya. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sungguh besar anugerahnya, selamatkan hidupku. Kini ku jadi miliknya. Kulihat kasih-Nya. Kita kasih dulu tepuk tangan yang paling dahsyat buat kebaikan Tuhan bagi gereja kita saudara, Gereja Tiberias Indonesia. Di kesempatan kali ini kami menyampaikan yaitu mohon dukungan doa untuk pembangunan gereja Tiberias Bekasi agar bisa berjalan tepat waktu dan bebas dari segala halangan dan juga gangguan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bersama-sama saudara terkasih, kami persilakan untuk boleh memberikan persembahan pada siang hari ini. Kami sampaikan bahwa di persembahan kali ini saudara bisa memberikan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia, itu di nomor rekening BCA KCU Gajah Mada di nomor 012 30 17771 ataupun di Bank Mandiri Kemang Raya di nomor 126 0043 28331. Kembali kami sampaikan bahwa saudara bisa memberikan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening BCA KCU Gajah Mada di nomor 012 30 17771 ataupun di Bank Mandiri Kemang Raya di nomor 126 0043 28331. Harap mentransfer ke nomor yang tertera atau yang sudah disebutkan. Di kesempatan kali ini juga kami sampaikan pengumuman untuk ibadah tengah minggu. Sehubungan dengan adanya libur bersama, maka ibadah tengah minggu hari Rabu tanggal 4 Mei 2022, hari Kamis tanggal 5 Mei 2022, dan hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 diliburkan saudara. Jemaat yang dapat beribadah kembali pada hari Minggu pada tanggal 8 Mei 2022 yang jadwalnya saudara bisa lihat nantinya di website Gereja Tiberias Indonesia www.tiberias.or.id. Juga kami sampaikan yaitu mari bergabung saudara dengan Sekolah Alkitab Tiberias angkatan 2022 yaitu gelombang yang kedua. Bagi saudara yang rindu informasi dan pendaftaran, saudara bisa lakukan melalui WhatsApp ke nomor 08 2260083477 yaitu menghubungi Ibu Lucy Sihombing. Sekian informasi yang boleh saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat memberi, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Mari sama-sama sambil kita berikan persembahan kita yang terbaik, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati setiap jam, ya Tuhan. Setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan, karena Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Bersama-sama siang hari kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, mari sama-sama saudara kita panggil beri di hadapan Tuhan. Terima kasih Kristus, kami mengundang kepala sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan juga Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Setiap kami untuk boleh masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada siang hari yang baik ini. Haleluya. Baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk perjamuan kudus, kita angkat roti. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tikam di atas kayu salib yang memberi kami pengampunan dosaku, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami telah segala dosa, setan-setan, dan berbanyak. Berkati keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami telah percampuran, perzinahan, kami telah poligami, kami telah orang ketiga di rumah tangga kami. Dan kami bangkit hari kiamat akan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung raut, ujung kaki kami semua tidak mikir, tidak bertiku. Kami telah kesedah tumor, tidak dioperasi, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami telah kanker, tumor. Kami doa
agar keluarga kami tidak terkapar dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami berdoa segala penyakit ini sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat saat ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai pejang baru kekal dosaku diampuni. Kami berdoa agar keluarga kami semua disucikan menjadi warga kerajaan surga, disempurnakan tubuhku, jiwaku, agar keluarga kami akan bangkit dari kiamat, terbang kapan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna, tidak kata-kata. Kami doa, anak muda diberkati, yang pandai, cerdas, roh gagal, bodoh kami tolak, agar anak muda selalu naik kelas, lulus ujian. Kami doa, diurapi agar kami mulutku ada kuasa, ada mujizat. Kami doa, kami jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi. Kami doa, ginjalku sehat, paru-paru sehat, liver sehat, pankreas sehat sempurna. Kami doa, peredaran darah sempurna, normal, 120, 80. Kami tolak diabetes. Kami doa tidak terkapar di rumah sakit, bebas operasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami doa tidak akan koma, segala penyakitku semua ini. Kita doa masing-masing, sebut sakit Anda doa masing-masing, sebut sakit Anda. Kita angkat tangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengajar, merintahkan, mengucapkan bahwa bersama ini lebih dari roti mana, jangan roti mana. Satu generasi makan tidur di padang gurun. Yang kedua, jangan roti mana, ada tubuh kemuliaan. Kami berjanji hidup yang suci, hidup yang kudus. Keluarga kami hidup yang suci, keluarga kudus. Tidak kami tolak persawian, kami tolak orang ketiga di rumah tangga, agar keluarga kami akan jadi warga surga. Kami doa untuk kaum miskin. Tuhan yang berkata dengan roti mana setiap hari pakai kasus baru. Tuhan terangkan kepada gereja bebas kasus gambar majikan. Oh Tuhan, roh gagal, roh miskin, kami tolak, diberkati. Awal kerjaan kami berkati, keluarga bebas rumah, kami bersama bangsa kami berkati beruna, bangsa India, Amerika Latin, Afrika bebas dan bersama. Begitu menderitanya orang-orang di Afrika, di India, maka Tuhan kami berseru, bangsa manapun, negara yang buat bersama dihancurkan Tuhan. Kasihan bangsa-bangsa yang korban. Kami berseru, kirim malaikatmu agar bertobat di India, dan kami berseru agar terus dikembalikan ke negara asal. Kami doa, kami berseru, kami doa, kami
agar negara manusia bisa dihancurkan, tidak layak diberkati, dihancurkan, kembali bersuna kembali ke negara asal, dan kami, keluarga kami itulah tidak bersuna, kami telah bersuna, keluarga kami diberkati sehat sempurna, tidak akan terkapar sakit, tidak dioperasi. Kami dua sila penyakitku sembuh hari ini sudah diangkat di atas kawasan inilah darah Yesus, darah kebangkitan. Dari suatu hari Tuhan merintahkan untuk memberi kuasa harapan. Kemudian Tuhan menulis di langit ayat di Hakim 9, 8, 9. Maka kita akan melihat ini. Sesuai perintahmu Tuhan, kita sudah kerja mati. Perintahmu kembali kuasa harapan agar menyanyi muliakanlah, juga muliakan agar kami mulia yang segambar sebagai mulia anak kerajaan surga. Malaikat jaga kami, jaga rumah tanggaku, keluargaku, kemana-mana jangan dekat. Kita akan bersuna, dijaga malaikat, tidak bahaya, tidak celaka. Kami dua diberkati, sebagai warga surga diberkati. Malaikat jaga keluargaku, jaga rumahku. Kami diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Inilah menyarwan urapi kami sebagai warga surga, agar kami bangkit dari kiamat, masuk surga. Kami telah kutus sakit, kutuk kanker tumor, penyakit, segala kutuk sakit sudah disembuhkan. Kami berdoa Tuhan bebaskan kami dari kanker, dari tumor, tidak sakit ginjal, tidak sakit jantung, tidak liver. Anda oleskan bagai sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Oleskan bagai sakit, ada dua sembuhkan sakit. Saya telepon ada orang yang online, urapinya berdarah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini mengurapi kami, sewarga surga, agar kami punya malaikat jaga keluargaku, rumahku. Kami berkati punya rumah di bumi, rumah di surga. Kami dua bangsa kami tidak resesi, tidak mesti makut, bahkan tidak akan bersona. Para presiden, para menteri bebas dari virus corona, juga para gubernur diberkati bebas corona. Kami dua bangsa kami bebas dari resesi, bebas virus corona. Lindungi bangsa kami berkati, dan kami berseru agar bangsa yang buat virus corona dihancurkan. Kami berseru Tuhan, bangsa yang buat virus corona harus dihancurkan. Di India yang sengsara, agar virus yang melanda India dikembalikan ke negara asal, ke asal virus corona dihancurkan. Kami tidak adalah bangsa-bangsa menderita virus corona, maka kami berseru agar negara yang menderita karena virus bebaskan, agar dikembalikan kepada bangsa buahnya. Tuhan kami seru, kabung kedua kami, ilah menyarapan, muliakan kami. Kami muliakan Tuhan kami, agar kami semua jadi warga surga, akan sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Amin. Kembali kepada Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit,
menghancurkan segala kutuk, dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Setiap pot, setiap botol, setiap tetes, ada kuasa yang besar, mujizat yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara juga yang di rumah, silakan duduk. Saudara, kita akan selanjutnya memberikan persembahan kita yang kedua, karena kita masuk bulan yang baru, bulan Mei. Dan sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, sakramen perjamuan kudus yang sudah menguduskan, memeteraikan setiap kami menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih untuk pengurapan minyak kudus-Mu, minyak urapan yang telah mengurapi kami semua. Kami mulia, mulia artinya kami warga sorga, mulia artinya kami sehat tidak sakit-sakitan, mulia artinya kami dijaga, dikenal malaikat, mulia artinya kami penuh kuasa apa yang kami pegang, yang kami injak, yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, di awal bulan Mei ini kami bawa persembahan kami yang kedua, persembahan syukur kami, persembahan lainnya. Tuhan sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami, biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda bagi setiap umat-Mu. Diberkatilah usaha mereka, diberkatilah bisnis pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Ini persembahan syukur kami, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Sama-sama kembali kita membawa persembahan kita yang kedua. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan sekali lagi dalam bentuk via transfer, saudara bisa mentransferkan persembahan saudara sekalian ke rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Yang pertama di Bank BCA KCO Gajah Mada di nomor rekening 012 30177771. Sekali lagi Bank BCA KCO Gajah Mada di 01230177771. Atau Bank Mandiri Kemang Raya di nomor rekening 12600032831. Sekali lagi Bank Mandiri Kemang Raya di nomor rekening 1260004328331. Harap mentransfer ke nomor yang tertera atau yang sudah disebutkan. Pengumuman ibadah tengah minggu Gereja Tiberias sehubungan dengan adanya libur bersama, maka ibadah tengah minggu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022, Kamis 5 Mei 2022, dan Sabtu 7 Mei 2022 diliburkan. Jemaat dapat beribadah kembali pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 yang jadwalnya bisa dilihat nanti di website Gereja Tiberias Indonesia di www.tiberias.org.id. Pengumuman Sekolah Alkitab Tiberias, mari bergabung dengan Sekolah Alkitab Tiberias Angkatan 2022 gelombang kedua. Untuk informasi dan pendaftaran bisa melalui WhatsApp ke nomor berikut 082260083477 atas nama Ibu Lucy Sihomi. Demikian saudara sekalian, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah. Terima kasih buat persembahan saudara.
Sama-sama kita bangkit berdiri kembali saudara siang hari ini. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami raih janji firman-Mu, kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih ya Bapa, berkatilah umat-Mu, sementara mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Demikian juga umat-Mu yang mengikuti ibadah ini live streaming dari tempat di mana mereka berada. Kami berdoa biar kuasa berkat yang sama turun atas mereka semua. Berkati keluarga-keluarga, hidup yang rukun, hidup yang bahagia, saling mengasihi, saling mencintai. Berkati anak-anak, beri kepandaian, kecerdasan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, pemimpin pujian, singer, pemain musik, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media. Berkat-Mu tercurah bagi mereka semua. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bersama anak mantu cucu, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar suatu lautan manusia pesta di sorga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.